Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di M Yunus TV ya. Oke, di video kali ini karena memang cuacanya agak mendung, untuk mancing tidak mendukung, juga untuk aktivitas yang lain juga tidak mendukung. Dan di video kali ini saya akan gerebek rumahnya seorang seniman yang sangat terkenal di Kabupaten Pangandaran dan hasil karya yang sudah mendunia. Oke, ikutin terus jejak kita untuk menggerebek rumahnya seorang seniman. Sebelum nonton video ini, subscribe dulu. Kalau kalian menyukai, like. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman kalian lewat media apapun, silahkan. Oke, dan jangan lupa ikutin terus, tekan loncengnya ya. Jangan lupa biar kalian selalu dapat updatean video-video terbaru dari MU. Sampai di rumahnya Kang Obung ya. Mudah-mudahan Kang Obung, kita benar-benar nggak tahu karena kita nggak konfirmasi dulu sama Kang Obungnya. Assalamualaikum Kang Obung, apa kabar Kang Obung? Ya, ini Kang Obung seniman di Pangandaran, salah satu seniman yang saya tadi bicarakan cukup profesional dia dalam mengerjakan karya-karya seninya. Ini bukti yang nyata Kang Obung itu seorang seniman yang handal ya di Kabupaten Pangandaran. Saya akan tanya-tanya seputar lukisan-lukisan ini ke Kang Obung langsung. Ini kira-kira dari bahan apa ini di ininya? Setnya apa? Pakai set apa ini Kang Obung? Ini pakai cat jenis akrilik. Akrilik itu cat air, jenisnya air. Air. Terus stylenya ini semi ekspresionis, realisme tapi ke arah finishing ke ekspresionis, tapi di kanvas, kayaknya kayak kanvas. Iya, jadi ini pemirsa pakai kanvas juga, jadi hasilnya ini bagus nih, lembut nih, kayak kelihatan nyata nih kalau jadi jauh nih. Oke, ini semuanya lukisan-lukisan yang dipang-pang di atas ini Kang Obung, hasil karya Kang Obung semua ini? Betul, tapi ini beda bahan. Itu cat minyak, oil color oil color itu cat minyak. Dia merek internasional ya, pakai Winton, Van Gogh. Uji coba saya bermain adaptasi dengan akrilik, ternyata ada ya beberapa kesulitan, tapi ada juga kelebihannya ya. Tapi bisa diatasi ya Kang Obung ya kesulitannya. Pemirsa, ini nggak sembarangan ya, jadi memang memakai bahan-bahannya kayak kuas juga, ini kuas yang profesional juga. Betul, nggak sembarangan bahannya, alat itu harus tahu dan paham menggunakannya. Ini ada lukisan Ibu Susi juga kamu? Betul, beliau idola saya. Di samping idola saya, mungkin namanya orang Pangandaran tuh pasti mengidolakan Ibu Susi dong. Beliau orang hebat tuh. Ya emang Ibu Susi salah satu orang yang memang sangat paling hebat lah di Pangandaran mah. Nggak ada lagi. Ini kamu ada foto macan juga, ini ada gambar-gambar kayak gini. Ini prosesnya berapa lama ini untuk membuat satu lukisan yang udah jadi ini kamu? Tergantung, beda-beda kesulitan. Contoh kesulitan ya karena jarang orang paham ya masalah proses dunia berupa kayak kuda ini kan jarang pakai bulu-bulu lembut. Paling cuma di rambut-rambut, itu kan prosesnya nggak seberapa sulit. Tapi kalau harimau itu kan kalau bikin detail, itu kan bulu-bulu lembutnya itu satu persatu seolah-olah itu pun beberapa kali proses, jadi pasti lebih lama. Dan kalau kita ambil aliran yang hiperrealis ya, ini arahnya ke hiperrealis ya. Hiperrealis itu nyata, malah yang namanya hiperrealis itu lebih nyata gitu dari realis. Itu objeknya juga harus gambar dari high definition, resolusi tinggi gitu kan. Contoh-contohnya juga itu contoh yang sangat nyata. Hiperrealis itu tuh yang singa tuh, itu yang singa ini yang besar ini. Itu prosesnya aja 3 bulan tuh satu lukisan. Lama ya kamu ya? Itu juga baru 50% tuh yang gadis Palestina, anak Palestina tuh itu hiperrealis, itu baru 50% itu. Jadi ini belum sempurna 100% ini? Belum beres.
tapi sudah nyampak seperti nyata ya, seperti aslinya. Kalau kurang realis itu sudah realisme, nyata. Kalau realis itu nyata, natural, jelas. Oke guys, jadi nggak sembarangan ya. Jadi semua lukisan di sini itu nggak dibikin asal-asalan gitu. Jadi memang beliau ini salah satu seniman yang ya kita bilang di Pangandaran ini cukup hebat ya. Karena memang saya memang di Pangandaran ini cari-cari memang nggak ada yang seperti beliau ini. Oke, Kang Bung, sejak kapan nih Kang Bung menjadi seorang pelukis? Saya dari 80 tahun 83 saya di seni rupa sudah bisa saya melukis seperti ini. Ini Kang Bung ini bisa melukis ini belajar secara otodidak atau melalui sekolah seni rupa dari Saya pernah sekolah di seni rupa, tapi tetap secara profesional yang lebih detail otodidak lah, otodidak. Jadi dari masa Kang Bung ini belajarnya memang pernah belajar di di sekolah seni rupa lah. Ya malah di Yogyakarta. Jauh sekolahnya ya. Cuma lebih beliau ini lebih ke lebih ke otodidak lah untuk kemampuan skill yang beliau punya sekarang ya. Bro, kamu mau sambil ngerokok, saya juga sambil ngerokok dulu. Guys, mohon maaf ya, ini jangan sampai ditiru, ini memang no smoking ya. Cuma dikarenakan kamu mau merokok sendiri, saya temenin guys. Kebetulan saya bawa dari rumah. Oke, kamu sambil ngerokok, saya lanjut pembicaraan kamu. Ini memang udah banyak Kang Bung wartawan-wartawan atau dari media-media datang ke Kang Bung untuk sekedar bertanya atau beli apa gitu. media banyak, tapi saya nggak tahu dari mana aja. Terutama saya lah waktu mengerjakan skywalk mural di Pangandaran. Oh iya, yang di Pangandaran. Barat itu kan saya sama grup itu kan. Oke, guys, jadi di Pangandaran itu kan ada jembatan kayak kalau bahasa kerennya mungkin skywalk gitu ya. Saya kurang di pantai barat di Pangandaran sana. Jadi beliau ini salah satu seniman yang mempekerjakan di sana, yang menggambar dan melukis di sana. Kurang lebih berapa hari di sana? 3 bulan. Pelaponnya aja itu kan sekitar kalau nggak salah panjangnya 82 meter kalau nggak salah itu. Itu yang skywalk di sana, Kang Bung, yang di Pangandaran itu dikerjakan oleh berapa orang, Kang Bung? 3 tim. Tim saya sama tim Pemonodin sama kalau tim saya sama Harry Lifeguard itu Pangandaran. Jadi Kang Bung ini bukan hanya sendiri mengerjakan skywalk yang di Pangandaran itu. Jadi ada 3 tim yang mereka gabung di satu komunitas lah. Jadi program-program pemerintah itu dalam membangun sebuah wisata yang mendunia ini, jadi melibatkan seniman juga guys. Jadi balik laptop ya. Ini Kang Bung, ini ada orang yang suruh bikin lukisan kuda ini atau hanya sekedar Kang Bung iseng-iseng untuk mengasah kemampuan? Tadi pernah diulaskan ini hanya latihan. Oh, baik. Dianggap sebagai latihan gitu ya. Itu satu. Yang kedua, yang namanya seniman berupa itu ya kalau kita mau melegenda harus berkarya dan berkarya. Ya contoh seniman Indonesia ya kayak Pandi, Mas Abdullah itu kan semua berkarya. Toh suatu saat ya mungkin bisa menjadi berkah yang sangat tinggi nilainya itu kan, atau kelas dunianya seperti Leonardo da Vinci itu kan Mona Lisa melegenda, siapa orang yang nggak tahu Mona Lisa. Karena itu karya beliau. Tujuannya waktu itu mungkin tidak menjual seperti sekarang ini saya ini itu kan, karena memang seniman itu begitu, dimanapun seniman itu berkarya. Kalau seniman beneran begitu. Nah, guys, jadi kuncinya ini kita harus tetap selalu di bawah, dalam artian jangan sampai kita merasa bahwa diri kita memang sudah hebat gitu kan. Tetap melalui proses dan belajar terus menerus ya, seperti Kang Bung ini. Kalau misalkan ada teman-teman nih di media atau di YouTube ini ada yang pengen belajar melukis, bisa ikutin tutorial-tutorial yang nanti kedepannya saya akan buat bersama Kang Bung ini. Jadi Kang Bung ini bukan hanya sekedar untuk belajar melukis kayak gitu, jadi ini dijual Kang Bung ya? Dijual. Iya. Oke. Bahkan menerima pesanan, termasuk yang orang-orang pemerintah, alhamdulillah kesini kita menerima pesanan apa saja, lukisan apa saja, saya menerima pesanan. Juga karya yang sudah ada, kalau orang yang mau beli silakan. Oke, ini Bu Susi ya umpamanya. Ini Bu Susi ini berarti Kang Bung inisiatif sendiri untuk melukis Bu Susi. Betul. Karena ya namanya juga idola kan. Iya. Itu satu. Yang kedua juga saya tertantangnya di
di apa namanya karakter beliau, karakter orang yang lain gitu. Dengan wanita biasa dia bukan seperti wanita biasa, karakternya sangat berbeda. Pernah menjual lukisan hasil karya Kang Bung ini kemana aja, atau harganya berapa nih Kang Bung, harga tertinggi aja? Yang saya tahu ke luar negeri aja mungkin Oke guys, udah sampai luar negeri, mancanegara. banyak. Jadi benar-benar ini seorang seniman yang hebat, yang memang profesional. Sampai ke mancanegara loh guys, ini hasil karya New Kang Bung. Zealand, orang Swiss yang saya ingat, tapi dulu belum zamannya medsos. Oh iya. Tetap foto-fotonya susah deh. Belanda, terakhir kalau nggak salah itu direkturnya PT PIR, Mr. Jurgen kalau nggak salah, itu orang Jerman. Saya juga yang bikin. Pokoknya nanti ada tanda tangannya kan Bung Ridwani, itu karya saya. Dimanapun itu ada Bung Ridwani, itu pasti karya saya. Entah tahun berapa lah. Kalau di Indonesia, saya lupa lah. Lupa banyak. Udah sampai mancanegara guys. Jadi bukan hanya sekedar Cuman dari pameran. lama kita vakum nggak berkarya. Hmm. Ya satu karena waktu itu posisi juga bekerja. Ya baru sekarang ini saya kan betul-betul sekarang ini ya sebagai seniman aja gitu, nganggur aja udah berkarya niatnya. Saya beli alat yang banyak, jadi saya tidak berhenti berkarya terus. Saya kan pas beli 50 meter nggak sedikit, nggak nanggung-nanggung nih alat lukis akrilik apa banyak, jadi nggak ada waktu untuk tidak berkarya. Ya, gitu. Sayang gitu kan. Buat teman-teman yang nonton ini, yang seorang pelukis, seorang seniman juga patut dicontoh. Kalian jangan sampai hasil karya kalian tenggelam dalam satu keterpurukan yang memang itu intinya jangan sampai kalian itu down, patah semangat. Tetap seperti kamu ini. Karena kondisi, apalagi sih seperti Ini sekarang ini seolah-olah kita buat jangankan buat beli alat, buat beli beras aja nggak ada dan sebagainya, alasan bla 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 itu hanya pesimistis aja. Sebetulnya bisa kok. Nah, itu saya udah buktikan, saya sebagai pengangguran toh masih makan, beli rokok nggak ngeter. Bukannya sombong, tapi ini rezeki. Ini rezeki yang real, toh berkarya tidak berhenti. Nah ini hanya motivasi, bukan saya soal-soal, tapi motivasi buat para pelaku perupa khususnya di Kabupaten Pangandaran. Ya saya selalu bicara begini, kita jangan terlalu bla 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 kesulitan. Nggak ada lah, di balik kesulitan itu ada kemudahan. Ini real saya lakukan, ternyata kok bisa itu. Ya, berarti di musim pandemi ini kamu pun tidak ada kesulitan sama sekali dalam segi ekonomi lah. Ya kalau ekonomi jelas ya ini udah rahasia umum. Berarti semua kesulitan dong. Iya. Tapi kita bisa mengatasi kok, gitu kan. Itu tergantung manajemen diri kita lah. Yang penting kita jangan terlalu konsumtif dalam hidup itu. Ada uang hambur-hambur, sisihkan untuk berkarya. Ada uang 1 juta, 2 juta buat beli beras, buat ini, sisihkan buat beli alat. Selalu begitu tuh bisa, gitu kan. Ayo duit mah jika janggot dikerok mungkin jadi deui. Kalau sini masalah. Jadi duit itu juga janggot. Dikerok habis, Jangan nanti takut guys. Kayak ini berbicara sama Kang Bung ini asik ya. Jadi ada sesuatu yang kita tangkap. Kang Bung ini sangat menginspiratif sekali. Oke Kang Bung, saya pernah mendengar nih Kang Bung. Kang Bung itu pernah hidup di jalanan di tahun berapa Kang Bung tuh? Itu sekitar 90-an. Tahun 90-an. Di mana itu Kang Bung? Ya, saya di mana-mana, Jakarta. Di Bandung juga sangat lama, ya begitulah. Sampai ke Banten kemana saja. Itu mungkin proses lah, ya, proses hidup. Pencarian jati diri Kang Bung ya. Sejarah yang berbeda, tapi kita harus motivasi diri ya, yang mungkin waktu itu belum dewasa, lalu kita mengarahkan pengalaman itu dijadikan sebagai bekal untuk agar kita punya prinsip untuk menjadi diri kita. Ya betul. Agar kita nggak mengalir terbawa arus, janganlah. Kita tetap harus punya jati diri, prinsip. Oke Kang Bung, barangkali ada pesan-pesan atau aspirasi buat para subscriber atau para penonton di video ini, Kang Bung silakan. Pesan saya cuma satu, berkarya aja. Kalau kita ingin dikenang, berkarya, karena orang akan mengenang kita dengan karyanya. Karena setiap orang itu pasti dilupakan, kecuali melalui karya. Kita lihat karya ini, wah kan gitu.
itu aja lah. Kita jangan pesimis dengan situasi kondisi apalagi seperti sekarang, banyak alasan bla 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 sehingga kita tidak berkarya itu. Berkarya itu aja barangkali. Oke, Kang Bung, terima kasih wawancara hari ini. Oke guys, jangan lupa ikutin terus untuk di YouTube-nya M Yunus TV ini, karena kedepannya kita akan membahas hal-hal yang lebih menarik lagi tentang seputar Kang Bung dan seputar lukisan-lukisan ini. Intinya ada bimbingan untuk tutorial-tutorial. Kalau misalkan kalian ada yang mau menjadi seorang seniman pelukis, nanti Kang Bung akan mengarahkan atau membimbing kalian di dalam video-video selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.